Salam Soulmate of God. Semangat. Kembali lagi kita bertemu di saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Kalaupun misalnya di antara kita dalam keadaan kelemahan tubuh, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kita semua. Ya, puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah seperti janji Tuhan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan saat kita beribadah, saya yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan, sebelum kita beribadah, saya mau memberitahu sesuatu bahwa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, like, share videonya, dan satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kami juga. Puji Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Biar kiranya seluruh kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan bahwa selamat kita beribadah. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Shalom Soulmate of God. Apa kabar semuanya? Saya harap semua baik-baik saja. Pada sore hari ini kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau selalu bersyukur Tuhan. Aku mau selalu bersyukur buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Kita mau sama-sama katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu? Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Dari-Mu. Dengan apa aku membalas cinta-Mu? Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita mau katakan, dengan apakah aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa aku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari
pujian yang kita angkat lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu Yesus? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu. Biar jemaat Tuhan menaikkan setiap pujian, menaikkan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menopang kita. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mau selalu bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur hanya padamu Yesus, Allah yang setia. Kau penopang hidup kami, Kau selalu bersama kami. Yesus Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah yang setia. Kau Bapa yang kekal, layak terima pujian kami. Kau layak Tuhan, terima hati kami. Kau layak Yesus, sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mulia. Kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memberikan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bukti karya yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku Tuhan. Kau angkat beban hidupku Tuhan Yesus.
kita mengatakan bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari. Besar cintamu nyata Tuhan. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Sama-sama kita mau katakan, kau angkat sakitku Tuhan. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Kau angkat beban hidup. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lagi katakan, Tuhan Yesus kau sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau layak dipuji Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik Tuhan. Ayo percaya akan janjimu Tuhan. Janjimu ya dan amin Tuhan. Ayo percaya kepada Tuhan. Engkau selalu menopang kami. Puji Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan, saat ku lemah kau angkat hidupku. Lemah kau angkat hidupku. Saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah kau angkat hidupku Tuhan. Saat ku lemah kau angkat hidupku. Saat ku jatuh kau topang tanganku Tuhan. Saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, saat ku lemah kau angkat hidupku. Saat ku jatuh kau topang tanganku Tuhan. Saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku, kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lagi cuma Tuhan mengatakan aku percaya, aku percaya. Kasih-Mu setia Tuhan di dalam hidupku. Lagi mau katakan aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya. Anugerah-Mu besar. Oh, yang dapat ku pinta, aku percaya, aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kau lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ya, mari rekan-rekan kita sama-sama mau berdoa sebelum firman Tuhan dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dengan senang hati. Pakai kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat of God. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Walaupun kita harus beribadah secara online, tetapi dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menikmati Tuhan dan hadirat-Nya. Situasi akhir-akhir ini kita melihat berita di televisi menandakan kepada kita bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari ini kita harus semakin menjaga diri kita, harus semakin mendekat kepada Tuhan, harus bertobat, membenahi diri kita karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Yesus pernah berpesan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Yesus memberi sebuah pesan singkat saja. Ingatlah akan istri Lot. Ya, ingatlah akan istri Lot. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ini, Yesus memberi pesan bagaimana kita harus menghadapi hari Tuhan. Hari Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba. Saat manusia beraktivitas seperti biasanya, tidak ada yang tahu hari Tuhan itu akan datang. Ya, hari Tuhan terjadi secara tiba-tiba. Kalau ada yang berada di ladang, kalau ada yang di atas rumah, jangan lagi ingat-ingat akan barang yang ada di rumah. Dalam situasi yang darurat, jangan ada yang kembali untuk mengambil harta bendanya. Dan Yesus memberi sebuah pesan singkat, ingatlah akan istri Lot. Jadi sebenarnya sangat luar biasa, istri Lot ini dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi sebuah peringatan. Ya, tetapi apa yang kita ingat dari istri Lot? Kejadian 19 ayat yang ke-26 kita lihat, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya Don't Look Back. Ya, seperti istri Lot menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Soulmate of God, sangat bahagia dalam hidup kita ketika kita sudah tiada, kita tidak ada lagi di bumi ini. Orang mengingat hal yang baik dari hidup kita.
tetapi sangat menyedihkan kalau yang diingat dari hidup kita itu adalah hal yang buruk, hal yang menyedihkan, hal yang tragis di dalam hidup kita. Dan inilah yang dialami oleh Nyonya Lot, ya, bagaimana dia harus ingat akan hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupannya, ya. Dia menjadi tiang garam. Ketika saya membacakan Kejadian 19 ayat 26 ini, suatu hari di sekolah minggu, ya, anak sekolah minggu saya yang polos, dia bertanya, "Kak, kenapa istri Lot menoleh ke belakang aja kok jadi tiang garam? Saya menoleh ke belakang, nggak terjadi apa-apa itu." Ya, lalu saya menceritakan bagaimana kisah istri Lot ini sehingga dia harus menjadi tiang garam. Ya, bagi kita menoleh ke belakang itu bukan masalah, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi lain halnya dengan istri Lot, ya. Bagi istri Lot ini sebuah kesalahan kecil yang berakibat fatal. Mungkin dia meresponi situasi yang ada, dia refleks menoleh ke belakang. Karena mungkin ada hujan belerang, ya, bunyinya begitu dahsyat, dia refleks apa yang terjadi, dia langsung menoleh ke belakang. Mungkin dia kepo dengan apa yang terjadi, atau mungkin dia kepo bagaimana kondisi rumahku, ya, dia kepo melihat ke belakang. Mungkin hanya sekedar seperti itu, tetapi bukan soal apa alasan di dalam hatinya, bukan soal dia refleks saja, tetapi yang pasti bagi istri Lot ini adalah sebuah kesalahan karena dia sudah tidak taat dengan peraturan, ya. Menoleh ke belakang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menoleh itu artinya memalingkan muka ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, ya. Tetapi bagi istri Lot, menolehnya ini bukan sekedar memalingkan muka, tetapi dia sudah memalingkan hati, memalingkan pikiran dari kebenaran yang seharusnya dia lakukan, dan dia justru melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga dia harus menjadi tiang garam. Ya, ada yang bilang kisah ini hanya sebuah dongeng, tetapi ternyata tiang garamnya Lot ini benar-benar ada di Israel. Waktu saya tanya ke Wijaya, ya, saya teringat waktu persiapan ini saya tanya ke Wijaya, waktu ke Israel ada lihat nggak tiang garam istri Lot, ya, tapi ternyata Wijaya tidak melewati rute itu. Tapi saya lihat di video yang lain ada orang-orang yang berkunjung ke sana dan melihat tiang garam istri Lot ini. Dan itu menjadi peringatan bagi kita, jangan seperti istri Lot, ya, sayang sekali akhir hidupnya tragis harus menjadi tiang garam karena sebuah kesalahan fatal, tidak memperhatikan peringatan, ya. Dia justru melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh Ibu Lot? Ayat yang ke-17, Kejadian 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Jadi yang harus dilakukan, lari, selamatkan nyawa, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, lari ke pegunungan supaya jangan mati lenyap. Tetapi Ibu Lot tidak taat, dia menoleh ke belakang. Ya, di balik menoleh ke belakangnya Ibu Lot ini ada virus-virus yang sedang meracuni pikiran dan hatinya. Ya, kalau sekarang ini virus COVID-19 itu yang sangat berbahaya, ya, ada banyak orang-orang harus meninggal karena virus COVID-19 ini. Tapi di dalam kehidupan rohani, kita juga harus waspada akan virus-virus yang membuat kita berbalik kepada dosa, yang membuat kita bisa mati binasa. Yang pertama yang kita harus waspada, virus cinta dunia. Ya, tiang garam itu menjadi saksi bisu yang mengingatkan kita akan nasib istri Lot yang enggan meninggalkan kenikmatan dan harta miliknya yang tertinggal di kota Sodom. Ya, kota Sodom ini memang adalah kota yang tercantik di lembah Yordan. Kalau kita flashback ceritanya Abraham dan Lot, ya, di Kejadian pasal yang ke-13, ya, jadi Abraham menyuruh Lot memilih tempat tinggal karena tempat tinggalnya itu sudah tidak cukup lagi. Para gembala-gembalanya bertengkar karena kawanan dombanya itu
berebut makanan. Jadi para gembalanya saling berkelahi. Lalu Abraham memanggil Lot, menyuruh Lot memilih tempat tinggalnya sendiri. Dan kemudian Lot melihat sepanjang lembah Yordan itu sangat cantik, sangat indah, seperti taman Tuhan. Akhirnya Lot memilih daerah sepanjang lembah Yordan, dan akhirnya keluarga Lot tinggal di kota Sodom, kota yang tercantik, yang cantik di lembah Yordan. Ya, sebab itu mereka memilih tempat itu karena kotanya cantik. Tetapi sayang sekali kecantikan kota Sodom ini tidak, ya, kehidupan orang-orangnya tidak seindah kota Sodom. Mereka melakukan hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Homoseksual ada di sana, dosa-dosa yang begitu besar ada di sana, sehingga Tuhan tidak berkenan dan memutuskan kota ini harus dibinasakan. Lalu Abraham ingat Lot itu ada di sana, keponakannya ada di sana. Abraham itu berdoa syafaat nego dengan Tuhan. Mulai dari 50 orang benar, Tuhan jangan dibinasakan kalau ada. Tidak ada. 45 tidak ada. 40 tidak ada. 30 tidak ada. Sampai akhirnya turun 10 orang benar saja, Tuhan jangan dibinasakan. Sayang sekali karena orang-orang yang begitu jahat tidak juga didapati 10 orang benar. Ya, sehingga kota Sodom ini harus dibinasakan. Ya, Sodom yang dulunya terkenal kota yang cantik, sekarang kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Sodom menjadi, ya, lambang kebinasaan, ya, yang sudah ditunggangbalikan oleh Tuhan. Sodom yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekayaan, tapi juga penuh dengan dosa sehingga harus binasa. Sayangnya kota yang penuh dengan kebinasaan, ya, penuh dengan dosa ini begitu disayangi oleh Nyonya Lot sampai dia pun harus ikut binasa. Padahal Nyonya Lot ini sudah sangat beruntung, dia termasuk dari 4 orang yang selamat, ya, dari pemusnahan, ya, kota Sodom dan Gomora. Sangat disayangkan, dia lebih sayang Sodom daripada dirinya sendiri, ya. Padahal istri Lot ini, ya, sudah, ya, berusaha diselamatkan oleh para malaikat Tuhan. Dia menjadi bagian dari 4 orang yang berusaha diselamatkan oleh para malaikat Tuhan. Ya, istri Lot mengorbankan keselamatan yang ada di depannya dan memilih menoleh ke belakang. Padahal untuk membuat orang-orang ini selamat, malaikat Tuhan, ya, harus diutus datang ke rumah Lot untuk kasih tahu bahwa Sodom dan Gomora ini akan dimusnahkan. Tetapi reaksi orang macam-macam. Kita lihat Kejadian 19 ayat yang ke-12 sampai 14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Reaksi pertama oleh kedua menantunya, dia dianggap orang yang berolok-olok saja, kayaknya hoax, ya, ngawur, ya, sama seperti ketika zamannya Nuh. Waktu Nuh menyampaikan berita tentang air bah, orang-orang tidak percaya, menganggap Nuh ini hanya orang gila yang memberitakan hal-hal yang ngawur. Ya, sama seperti kedua bakal menantu dikasih tahu bahwa akan ada pembinasaan, mereka menganggap olok-olok saja, ya, berita yang ngawur, ya, mereka tidak peduli. Ya, kemudian kita lihat reaksi dari keluarga Lot sendiri. Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, ya, supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Keluarga Lot ini berlambat-lambat, sudah dikasih tahu harus cepat, ya. Bukankah ada banyak orang-orang Kristen seperti keluarga Lot ini? Ya, sudah tahu itu dosa, ya, tidak cepat-cepat keluar dari situ.
berlambat-lambat untuk keluar dari dosa, masih sayang dengan dosa. Ya, walaupun kita tahu itu dosa, ya saya tahu ini dosa, tapi bisnis ini menjanjikan buat saya. Ya, atau yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang tahu hubungannya itu tidak sehat, hubungannya itu membawa kepada dosa dan Tuhan tidak berkenan dengan hubungan itu. Mungkin mendengar firman Tuhan harus ya menyelesaikan hubungan yang tidak sehat, ya hubungan yang berdosa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak seimbang, dan kita tahu hubungan yang kita jalani itu salah. Ya, tapi kita berlambat-lambat, saya masih sayang sama dia, tidak bisa, saya biar sajalah dosa, yang penting ya saya jangan putus dari dia, karena saya sudah cinta, saya sudah sayang, saya tidak bisa move on dari dia. Ya, akhirnya kita terlalu berlama-lama di dalam dosa yang membuat kita binasa. Ya, sehingga kadang Tuhan itu harus memaksa kita, menarik kita untuk cepat-cepat keluar dari dosa itu. Kadang Tuhan pukul kita dengan peristiwa. Ya, kita kadang menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang terjadi. Pada sebenarnya Tuhan itu hendak mengasihani kita. Tuhan menarik kita ya lewat sebuah peristiwa supaya kita cepat-cepat keluar dari dosa yang selama ini membuat kita nyaman. Ya, jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan sebuah peristiwa koreksi, apakah kita sedang bernyaman-nyaman dengan dosa? Ya, Tuhan sedang menarik kita, memaksa kita cepat-cepat keluar dari dosa itu, karena kadang kita berlambat-lambat untuk keluar dari dosa yang membawa kepada kebinasaan. Ya, karena apa Tuhan harus paksa kita? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu mengasihani kita, bahkan lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan itu begitu menginginkan keselamatan kita, lebih dari kita menginginkan keselamatan diri kita sendiri. Ya, sampai dia rela mati untuk kita. Ya, dunia ini dengan segala kemewahan, dengan segala kekayaan, dengan segala keindahan, tapi dunia ini penuh dengan dosa dan harus binasa. Nah, Yesus tidak mau kita itu ikut binasa, sehingga Yesus datang menawarkan keselamatan yang kekal. Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Sayang, reaksi kita kadang juga seperti Nyonya Lot, ya, bukan berlari ya demi keselamatan nyawanya, malah menoleh ke belakang. Ya, kadang kita bukan berlari cepat ya meraih keselamatan yang kekal itu, kita bukan berlari mengejar hal-hal yang kekal, maka kita terus terlena, kita menoleh ke belakang melihat dosa kita yang lalu, pengen balik ke dosa yang lama. Ya, tidak cepat-cepat berlari menuju ke hal-hal yang kekal. Ya, sayang dengan semua yang kita miliki, sayang dengan kebinasaan. Ya, sebenarnya sama dengan petunjuk malaikat kepada keluarga Lot di dalam Kejadian 19 ayat 17 tadi. Dalam hidup rohani, Tuhan mau kita itu seperti petunjuk Tuhan, ya, petunjuk malaikat kepada keluarga Lot. Kita baca sekali lagi ayat 17. Ya, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, ya, selamatkan nyawamu. Dalam hidup rohani Tuhan mau kita itu berlari, ya, berlari mengejar keselamatan, hal-hal yang bersifat kekal. Kita berlari berusaha menggapainya. Ya, kemudian jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Kadang kita itu, apalagi anak-anak muda, maunya itu balik terus ke dosa yang lama, balik ke dosa. Ya, Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Ya, atau enggak Desember bulan Natal, Januari tahun baru. Wah, saatnya untuk menata diri. Februari sampai November kacau lagi. Ya, kita maunya hidup terus kembali kepada hal-hal yang bersifat dosa. Ya, Tuhan mau kita lari, jangan menoleh ke belakang, jangan balik-balik lagi ke hal-hal yang bersifat dosa. Kemudian pesan malaikat Tuhan, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Hidup rohani kita jangan berhenti. Ya, kita tidak mau melangkah untuk bertobat, ya jangan berhenti. Rohani saya sudahlah sampai di sini saja. Kemudian kita tidak mau melangkah lagi, jangan berhenti. Ya, kemudian pesan malaikat Tuhan lagi, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari ke pegunungan, artinya hidup kita itu harus terus naik. Hidup rohani kita harus terus naik, ya jangan berhenti di situ saja, terus naik, ya sampai hidup kita mendapatkan mahkota ya yang kekal, ya yang Tuhan janjikan. Kita buka Alkitab kita Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14.
Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, seperti yang Paulus katakan, melupakan apa yang di belakang kita, berlari-lari mengejar hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah kepada Kristus Yesus. Hal-hal yang kekal itu yang harus kita kejar, yang ada di hadapan kita, bukan terus berkubang di dalam dosa yang penuh dengan kebinasaan. Waktu Tuhan semakin dekat, jangan kita berlambat-lambat. Ya, faktanya dunia ini seperti Sodom, indah, penuh kemewahan, tapi dunia ini akan binasa. Ya, jangan kita sayang-sayang. Kalau kita sayang dengan dunia yang akan binasa ini, kita juga akan binasa seperti istri Lot. Seperti pesan Tuhan Yesus, ingatlah, terus ingat akan istri Lot. Ingat akan istri Lot, jangan sayang dengan dunia yang penuh dengan kebinasaan. Kalau kita sayang dengan dunia yang penuh dosa, sayang dengan dunia yang penuh kebinasaan, kita juga akan binasa. Ya, pembinasaan Sodom dan Gomora itu adalah peringatan. Kalau kita terus hidup fasik, kalau kita juga terus hidup berdosa, kita juga akan musnah seperti Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 kita lihat. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Yudas 1 ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat yang ke-7 kita lihat. Yudas 1 ayat yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Peristiwa Sodom dan Gomora menjadi peringatan. Jangan kita hidup fasik, jangan kita hidup di dalam dosa, ya, karena kita akan binasa sama seperti Sodom dan Gomora. Pilihan ada di tangan kita. Hari ini kita mau senang-senang dengan dosa, tapi besok kita tersiksa di api neraka, atau hari ini kita sedikit tersiksa karena melawan dosa, karena menghindari dosa. Mungkin kita harus tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Kita mungkin dianggap tidak gaul, ya, mungkin itu sedikit menyiksa kita. Tetapi sedikit menyiksa hari ini, tapi besok kita senang-senang di surga. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Kita hidup itu bukan untuk hari ini saja. Kalau di prinsip keuangan aja kan ada hati-hati, ya, hidup hari ini. Hati-hati dengan keuangan hari ini untuk keuangan di masa depan, ya, untuk sukses di masa depan. Ya, hidup rohani seharusnya lebih lagi. Hati-hati dengan hidup kita hari ini, supaya hidup kita di masa yang akan datang itu baik, ya. Kita bisa hidup, ya, dalam kekekalan, ya. Kita bisa menikmati hidup yang indah di surga yang kekal. Kalau hari ini kita bersenang-senang dengan dosa, besok kita tersiksa di api neraka. Untuk apa? Ya, itu yang harus kita ingat selalu. Biarlah kita jangan seperti istri Lot. Ingat istri Lot, ya, jangan menoleh ke belakang. Terus berlari untuk mendapatkan hal-hal yang kekal. Itu yang harus terus kita perjuangkan sampai akhir hidup kita. Ya, di balik menolehnya istri Lot, hal yang pertama ada virus cinta dunia. Hal yang kedua, di balik menolehnya istri Lot ada virus tidak taat. Ya, bahasa Surabayanya virus mokong, ya, virus ndeblek. Ya, ketidaktaatan itu berakibat fatal. Ya, dosa kecil atau dosa besar itu semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Kalau namanya tidak taat, ya tidak taat. Ya, jangan sampai ketidaktaatan kita hari ini pada firman Tuhan membawa kita pada kebinasaan kekal. Ya, Tuhan begitu sayang kepada keluarga Lot. Sayang istri Lot ini tidak menghargai kasih Tuhan dengan ketidaktaatannya. Ya,
Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Tuhan sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal ya untuk mati bagi kita semuanya. Ya, apakah hari ini kita menghargai kasih Tuhan? Apakah kita hidup taat? Ya, jangan sampai ketidaktaatan kita menduka citakan Roh Kudus. Jangan sampai ketidaktaatan kita mengecewakan hati Tuhan. Jangan sampai ketidaktaatan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ya, jika kita bertahan di dalam ketaatan, itu berarti kita itu mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Ya, ketaatan itu yang menentukan apakah kita dapat bertahan dalam iman sampai akhir atau kita akan berhenti di tengah-tengah jalan. Ketaatan yang menentukan semuanya. Ya, Charles Stanley pernah mengatakan, inti dalam kehidupan Kristen adalah ketaatan, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyukai kata itu. Ya, banyak orang tidak suka kalau disuruh untuk taat. Ya, tapi mari kita belajar sebagai soulmate of God, anak-anak Tuhan. Kita belajar untuk taat. Walaupun belajar untuk taat, kita perlu perjuangan. Ya, Tuhan tidak butuh kehebatan kita. Tuhan tidak butuh profesi kita seperti apa. Tuhan tidak butuh gelar kita ya setinggi apa. Yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan kita. Ada begitu banyak godaan untuk kita menoleh ke belakang, untuk kita kembali kepada dosa, apalagi anak-anak muda. Sangat begitu banyak godaannya untuk melakukan dosa yang membawa kepada kebinasaan, melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, saat godaan itu datang kepada kita untuk membawa kita kembali kepada dosa, hal-hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Ya, ingatlah satu kata, taat. Ya, ingatlah untuk selalu taat. Itu yang mempertahankan hidup kita tetap di dalam pertobatan. Ya, kalau kita sudah sampai pada titik pertobatan hari ini, pertahankanlah pertobatan itu dengan ketaatan. Ya, ketaatan itu sangat penting. Ya, ketika kita satu kali tidak taat, ya, dua kali tidak taat, seterusnya kita tidak akan taat. Ya, kita sudah belajar dari istri Lot. Jangan sampai virus cinta dunia dan virus ketidaktaatan itu meracuni hidup rohani kita yang membuat kita akhirnya mati binasa. Ya, kita harus ingat Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita juga lebih lagi mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi dunia ini. Mari kita mau belajar lebih hari kita semakin taat kepada Tuhan. Karena pada akhir nanti yang selamat bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, biarlah setiap kita soulmate of God dimanapun berada, kita mau menjadi orang-orang yang Tuhan dapati, mengasihi Tuhan sampai akhir, taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kita tidak menjadi seperti istri Lot yang harus binasa karena terus hidup di dalam dosa, kembali kepada dosa, dan karena begitu mencintai dunia, karena tidak taat. Jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot. Lupakan yang di belakang, kita berlari kepada hal-hal yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang taat sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami boleh melayani Engkau Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Besok kami boleh beribadah Tuhan,
pada jam yang sudah ditentukan, pada jam 6 pagi dan pada jam setengah 4 sore Tuhan. Engkau berkati. Terlebih hamba-hambamu Tuhan, Engkau berkati yang sudah menyiapkan apa yang Engkau perintahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Supaya kami boleh datang, supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, dan bahkan kami disembuhkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dari surga, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.